Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Ajasko, NPM C0C0221 dari program D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal kontrol sistem informasi. Definisi dari sistem pengendalian internal kontrol sistem informasi adalah: 1. Melindungi harta organisasi dari tindakan dan keadaan yang merugikan, misalnya pencurian, kerugian, dan kerusakan. Yang kedua, mengecek kerusakan data akuntansi sehingga dapat menghasilkan data yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi usaha dalam beroperasi. Hal ini dimaksud untuk menghindari pengulangan kerja yang tidak perlu dan merupakan pemborosan dalam suatu aspek usaha. Yang keempat, mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Manajemen membuat berbagai peraturan dan prosedur untuk pencapaian tujuan perusahaan. Jenis-jenis pengendalian internal berdasarkan lingkupnya. Pengendalian internal dibedakan menjadi dua. 1. Pengendalian akuntansi yang berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian administratif yang berfungsi mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai. Apabila ditinjau dari terjadinya permasalahan yang harus dikendalikan, pengendalian internal dapat dibedakan menjadi: 1. Pengendalian preventif atau pengendalian umpan maju, yaitu pengendalian dengan jalan menangkal sebelum permasalahan terjadi dan untuk mencegah terjadinya ketidakefisienan. Yang kedua, pengendalian detektif atau umpan balik, yaitu pengendalian yang berfungsi mengungkap permasalahan dalam suatu aktivitas segera setelah itu aktivitas itu terjadi. Ketiga, pengendalian korektif adalah pengendalian yang berfungsi mengoreksi kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian detektif. Pengendalian internal juga diklarifikasikan menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Apapun bentuk klarifikasinya dari sistem pengendalian internal, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga aktivitas organisasi, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam operasional organisasi, dan mengukur sesuai dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Tentang pengendalian internal yang dapat membimbing para perancang pengendalian internal agar menjadi lebih baik, antara lain, pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal adalah tanggung jawab pihak manajemen. Sistem pengendalian internal harus menyediakan jaminan yang wajar bahwa keempat tujuan umum pengendalian internal terpenuhi secara efektif dari segi biaya. Ini berarti tidak ada sistem pengendalian internal yang sempurna, dan bahwa biaya yang mencapai pengendalian yang lebih baik tidak boleh melebihi manfaatnya. Setiap pengendalian internal memiliki keterbatasan dalam aktivitasnya. Hal ini meliputi kemungkinan kesalahan, pelanggaran manajemen, pelanggaran dalam posisi melanggar prosedur pengendalian dengan secara pribadi, menyimpangkan transaksi atau mengarahkan bawahan untuk melakukan hal tersebut. Dan berubahnya kondisi dapat berubah dengan jalannya waktu hingga pengendalian yang tidak berjalan. Demikianlah pembahasan materi tentang internal control. Bila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.